Udah, Pak. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di cuplikan di awal, bahwasanya terjadi pelarangan ibadah lagi, menghentikan ibadah gereja, membubarkan ibadah di saat hari Minggu, ibadah raya teman-teman sekalian. Gereja ditutup, dipersoalkan di hari Minggu loh, orang beribadah. Bahkan satu orang yang saya anggap gila, ini orang gila ini, benar-benar sudah dikuasai oleh setan, iblis, jin dari goa mungkin, jin dari lubang-lubang batu mungkin ya, yang merasukinya. Sehingga apa teman-teman sekalian, berani masuk di dalam gereja, menghentikan ibadah gitu loh. Lagi berdoa, pujian penyembahan, ada penari tamborin naik di altar gitu. Ini kurang ajar teman-teman sekalian. Dan nanti kita akan lihat bagaimana penegak hukum. Karena beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Jokowi itu sudah berpidato loh untuk memberikan kebebasan gitu loh kepada semua agama. Boleh beribadah, mau ibadah di rumah kah, mau ibadah di gereja kah gitu ya. Boleh, yang penting itu ibadah, tidak mengganggu gitu loh. Tidak membuat sesuatu hal yang ribut. Lagi pula ibadah Kristen itu tidak seperti mereka yang teriak-teriak gitu loh ya. Ya, Allahu Akbar, baik di trotoar, di pinggir jalan, bahkan mereka sholat di tengah-tengah jalan. Orang Kristen tidak ganggu gitu. Dan ketika mereka sholat 5 waktu itu pakai toa loh, pakai toa, begitu. Satu desa mungkin atau bisa jadi satu kecamatan itu kedengaran semua suara tuanya. Tapi orang tidak ada bermasalah. Orang Kristen itu aman aja. Tidak ada orang Kristen yang menyerang masjid. Tidak ada orang Kristen yang sampai masuk dalam masjid itu buat kacau gitu. Tidak ada teman-teman sekalian. Tapi perhatikan ya, pemabuk agama gitu ya. Orang-orang yang sudah mabuk agama ini. Teman-teman sekalian, langsung saja saya mengajak kita ya untuk mendengarkan videonya. Nanti kita akan berikan komentar kita di akhir video. Berikut videonya. Udah, Pak. Ini bukan gedung gereja dipakai gereja, bodoh aneks regar. Lupa, lo pintar kalau ibadah. Bapak pintar, ada sudah perjanjian. Bapak Ibu, Kalau tahu, tuh next regar bodoh. kecamatan agama hadir ya Pak ya? Ya. Udah, Pak. Bapak keluar. Kita tunggu di sini. Pak, tadi kan udah ngomong. Besok kita bicara sama ambil lurahan. Kalau besok kita iya, Pak. Iya, besok kita Ya udah gitu aja Pak. Iya. Ini apa motor kok? Pak, saya perlu ya Pak ya. Keluar dulu. Kita
kamu tutup. Masa aku minta ya, tiap lagi bisa nggak? Abang baik-baik sama abang, ngomong baik-baik sama abang. Lebih parah lagi. Simpan video kamu itu. Iya ini kita. Ini loh, pernah kita jalan ke sini loh. Yang nggak apa-apa. Lebih parah lagi. Udah nggak ada apa lagi, besok kita aja kita dulu gitu loh. Selalu begitu omongannya dari Ya memang iya. yang nggak boleh ibadah. Iya benar. Gimana sih? Kamu warga Indonesia, warga Indonesia berhak beribadah. Beribadah tidak jelas. Orang juga tahu beribadah dilarang kalau di tempatnya. Tempatnya juga. Sudah. Oh, Bapak itu. Alibinya orang ibadah itu orang Kalau jadi semua saya tunggu ini 5 menit kalau nggak keluar sudah habis nih. Ini mas sengaja ini biarin gini nih ya. Udah Pak. ini Jangan Pak. Udah biarin. kita ulur juga dong kita ulur juga. Kamu tuh Ada orang mau berberes. Kalau mau beres ngapain masuk kamar kumpul beresan harusnya kan gitu loh. ini masa udah datang loh. Ya Allah, ya Robi Pak, ini lagi berdoa, tolong sebentar. Kasih waktu lagi berdoa, Pak. Tunggu lagi berdoa. Ya udah kalau lagi berdoa terus sebentar. Kalau lama terus kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Oke teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan. Dan jelas teman-teman sekalian bahwa mereka memang sengaja mengacaukan ibadah kekristenan. Dan kita lihat juga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Itu memberikan kebebasan gitu loh, hati-hati gitu, harus ditindak tegas gitu. Orang yang membatalkan ibadah, yang mengganggu ibadah yang sedang berlangsung, itu harus dihukum seberat-beratnya. Dan kita berharap ya kepada pemerintah setempat nanti akan segera bertindak dan memproses pelakunya. Supaya ada keadilan teman-teman sekalian. Supaya tidak merajalela ya premanisme, terorisme, gitu ya, radikalisme. Ya ini adalah orang-orang seperti ini teman-teman yang mengacaukan negara kita. Padahal mereka mengaku agama mereka adalah agama yang rahmatan lil alamin. Mereka juga selalu menyuarakan di luar sana, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi ketika orang Kristen beribadah, itu mereka terus mengganggu. Terus mereka imannya tergoncang gitu loh kalau ada gereja. Ya, ini bukan di satu tempat aja terjadi, hampir di mana-mana gitu loh ya. Yang jarang sekali terjadi yaitu di Kalimantan aja. Karena kebetulan saya ada di Kalimantan. Jarang terdengar kabar itu ada penutupan gereja gitu ya. Tapi di tempat-tempat lain itu sering kita tahu pelarangan gereja, pembubaran ibadah Kristen gitu ya. Dan termasuk di Lampung ini teman-teman sekalian. Jelas terus terjadi diskriminasi kepada kekristenan. Teman-teman, saya berharap kita berdoa dan kita serahkan kepada aparat, kepada pemerintah supaya cepat menangani kasus ini. Dan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, kita jangan kecil hati teman-teman. Karena memang itu sudah disampaikan terlebih dahulu kepada kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 1-3, Tuhan Yesus berkata begini.
Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ingat bahwa akan tiba waktunya kamu akan dikucilkan. Kamu akan dibunuh dan orang yang membunuh kamu menyangka bahwa dia berbakti kepada Tuhannya. Orang yang mengacaukan ibadah kita berpikir bahwa dia sudah membela agamanya, membela Tuhannya. Orang yang mempersulit, mengacaukan kita, kekristenan ditindak terus, ya, dijolimi terus, pelakunya itu menyangka bahwa dia sedang melakukan aturan agamanya yang diridhoi oleh Tuhannya. Jadi jelas teman-teman sekalian, perbedaan antara kaum Kandrun dengan orang-orang Kristen. Mari kita tetap mengasihi, mari kita mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan mereka menjadi pengikut Kristus. Soal penghakiman kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.